Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, faya ayuhal muslimun al-muttaqun al-hadirun ila hadhihi al-ghurfah ay al-makan al-mubarakah insyaallah. Tashilan li, untuk memudahkan saya dan kepahaman antum sekalian. Ini enaknya ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia? Mungkin bahasa Indonesia. Ya, mungkin untuk kepahaman dan kemudahan saya akan sampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita membicarakan tentang kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelahirannya hingga beliau wafat, 1 jam, 1 hari mungkin tidak cukup. Maka saya pilih-pilih, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin hanya 5 menit saja. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Musola An-Nur, sesuai dengan namanya An-Nur, bercahaya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat nanti kita pun mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan kita kemari mudah-mudahan kita sehat badan, begitu juga sehat iman. Amin Allahumma amin. Seperti tadi dikatakan oleh Al-Ustadz Al-Mahbub Mahmud, beliau mengatakan bahwa kedatangan kita ke sini tidak lain tidak bukan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Maka saya di sini pun, saya duduk di depan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tidak ingin menggurui, akan tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh alim ulama, guru-guru kita, sehingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya ingin membawakan sebuah hadis. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, jaa rajulin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa di suatu hari ada seorang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman walam yalhaq bihim. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencintai suatu kaum, akan tetapi dia belum pernah menatap, belum pernah berjumpa dengan kaum tersebut. Lalu Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, alhamdulillah sekarang kita berada di tempat yang terbaik, insyaallah. Ini merupakan pilihan kita. Mudah-mudahan selanjutnya ini menjadi pilihan-pilihan terbaik bagi kita dan
kaum muslimin di SP4 ini khususnya. Kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Alhamdulillah kita berteman, bertetangga juga dengan orang-orang yang baik. Semuanya insya Allah baik. Dan insya Allah nanti kita akan dibangkitkan juga bersama-sama orang yang baik. Ada seorang ulama mengatakan, seandainya kita nggak sanggup berlomba-lomba dalam beribadah dengan orang soleh, maka berlomba-lombalah beristighfar dengan orang pendosa. Mungkin kita memang tidak sanggup jika kita menandingi, membandingi orang-orang yang soleh, mengerjakan sholat selalu berjamaah, ditambah lagi sholat tahajud dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak sanggup. Maka ketika Rasulullah memerintahkan, apabila kita diperintahkan oleh Allah, fa'tu mastata'tum, kerjakan semampunya. Tapi apabila dilarang, harus betul-betul ditinggalkan, ya. Mudah-mudahan kita selalu belajar mengoreksi diri kita, selalu menjadi lebih baik, apalagi kita bertetangga dengan orang baik. Jika kita dekat dengan penjual minyak, maka kita akan bau minyak, ya. Kalau kita berteman dengan orang yang jualan parfum, maka kita akan harum. Pasti paling tidak teman-teman kita akan nyemprot kita dan lain sebagainya. Akhirnya kita kecipratan baiknya, kecipratan wanginya. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, tentu insya Allah kita akan mendapatkan baiknya, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim, maka mereka yang taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka akan bersama orang-orang yang diberikan an'ama 'alaihim, kenikmatan. Ini adalah tafsiran dari surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu mereka yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka jalannya itu diberikan petunjuk, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama siapa kita akan diberikan kenikmatan? Apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama para sahabat-sahabat mereka, wasyuhada, dan mereka yang mati dalam keadaan syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang terbaik. Maka dalam memilih teman, hendaknya kita memilih teman yang baik. Contoh, apabila ada seorang rombongan naik mobil berenam misalkan, dari SP4 pergi ke Jakarta naik mobil. Seandainya 6 orang ini baik, 5 orang baik, 1 orangnya tidak baik. 5 orang ketika di perjalanan mengerjakan sholat, yang satunya malas sholat. Akhirnya udah nggak apa-apa, disuruh nungguin sendalnya. Perjalanan lagi, sambung sholat asar. Ketika sholat asar,